Oke. Kalau kamu sampai ke Korea niatnya mau kabur, awas kamu. Tak cari kamu di Korea. Tak jaga kamu ya. Sabun. Butuh nggak kamu sabun? Gak mungkin kan kamu di Korea 5 tahun udah sabun deh. Oh hell no! Pusing. Tidak. Yang jauh cuma 2 orang. Enggak. Enggak. Jadi kalau katanya Anasem, yang penting itu belajar dari mana aja. Keberhasilan adalah milik mereka yang mau berusaha. Pelaut yang hebat tidak terlahir dari laut yang tenang. Yorobun, annyeong! Nah, jadi di beberapa episode ini, saya host Rio Dinata yang tampan budiman rupawan bakal memandu di beasiswa komando dor ini. Kalau beberapa episode terakhir kita udah ngelihat profil peserta ya kan ya. Nah, mulai hari ini kita bakal ngelihat mereka menjalani prosesnya itu seperti apa. Tapi sebelum itu, kita mau lihat dulu ke mesnya. Mereka pada ngapain aja sih di mes itu? Langsung aja. Okay. Nah, kita udah sampai di mesnya Tafsindo. Jadi ayo kita liatin mereka ngapain aja. Wah, kayaknya udah pada siap tuh. Kita coba lihat ya. Lagi ngapain nih? Siap-siap? Lagi siap-siap? Yoi, siap-siap dulu. Saya mau masuk dulu. Kita coba lihat di dalam. Pada bawa apa, pada ngapain aja. Let's go, let's go. Handuk Gucci, yoi, tetap couture. Nih, sini. Bombastic. Lagi ngelipet baju. Yang lipat baju pak, disiapin ini. Pada bawa apa aja nih? Baju berapa banyak bawa? Bawa 5. Bawa 5. Waduh. Ini juga bawa berapa baju nih ke sini? Sama 5. 5 juga. Ini sampai bawa kipas sendiri. Bawa kipas sendiri coba nih. Yang ini ada kipas ya. Emang apa sih nggak boleh? Enggak. Bisa-bisanya dia. Aduh. Lipat sarung, ibadah nomor 1. Tuh. Lihat. Pada mau kemana? Mau ke kelas bahasa? Udah siap-siap? Yoi, berangkat. Ini juga nih. Yang lain, ayo siap-siap kita berangkat kelas bahasa. Berangkat kelas bahasa lagi. Let's go. Ayo. Mari sekarang kita berangkat ke kelas bahasa. Komando! Dor. Sekali lagi. Komando! Dor. Komando! Dor. Sekali lagi. Komando! Dor. Semangat. Woi. Yorobun, annyeong. Nah, di belakang saya, ini teman-teman kandidatnya lagi belajar bahasa Korea sama Sosengnim-nya. Kita tanya-tanya aja. Let's go. Sosengnim, permisi. Saya mau nanya-nanya dulu sama teman-teman, boleh? Boleh. Selamat pagi, teman-teman. Yoi, ini enaknya saya berarti nanyanya ke siapa ya? Yang kira-kira mau saya tanya, sulit nggak ini belajar ini? Ada yang mau jawab? Nggak ada, saya tunjuk kayak satu. Sini mas, sini. Yoi, ini nih. Soalnya kayaknya ini yang paling lancar bahasa Koreanya. Gimana? Ini belajar bahasa Korea ini? Sulit tapi seru. Sulit tapi seru. Bisa kasih contoh nggak? Perkenalan pakai bahasa Korea. Anyong. Iya dong. Annyeonghaseyo.
Annyeonghaseyo, annyeonghaseyo, annyeonghaseyo. Silakan Mas, terima kasih. Gimana Mas, pusing nggak ini belajar bahasa Koreanya? Pusing, Pak. Pusing. Minum obat, ada obat. Udah diminum. Oh, udah, nggak ngebantu ya? Enggak. Terima kasih Mas, semangat belajarnya. Nah, jadi Yorobun, itulah teman-teman pada belajar bahasa Korea. Dan nanti abis ini kita bakal ngobrol sama Sosengnim. Nah, jadi nanti obrolnya apa? Dengerin aja. Nah, Sobat Jangkar, tadi kan sempat saya itu bilang mau ngobrol-ngobrol sama Sosengnim-nya. Ini langsung sekarang sudah sama Anasem. Iya, betul ya, Betul. Anasem ya. Nah, bisa mungkin diperkenalkan dirinya Anasem Oke. ke semuanya. 오케이. 안녕하세요. 안나입니다. 만나서 반가워요. Kita tanya aja Sobat Jangkar, ini Anasem ini ngajar Korea ini bahasa Korea ini udah dari kapan sih? Sebenarnya kalau dari kapan? Sayangnya dari tahun 2017. Oke. Hanya saja kalau dari di Tafsindo, ya kita ketemu lagi di Tafsindo ini karena Pak Agus, ya kan kenal Pak Agus waktu di Strato, akhirnya diajakin ke sini tahun 2019. Oke, berarti dari 2019 sudah ngajar Korea di sini. Di sini dari 2019. Itu awal. berarti kan kalau misalnya ngajar Korea, bahasa Korea ini kan kayaknya beda ya, bahasa yang sehari-hari sama kalau di sini itu kan kayak lebih teknis kalau Ya. kita bilang yang kayak Ya. begitu. Itu gimana tuh, Anasem? Ya bisa dibilang bahasa keseharian itu tuh lebih ke topik, sedangkan bahasa untuk bekerja itu IPS topik. Nah di Tafsindo sendiri karena untuk bekerja otomatis bahasanya pun lebih teknis. Oke. Gitu. Sedangkan kalau keseharian itu jauh lebih berbeda dari yang dibutuhkan di Tafsindo sendiri. Kalau tadi kan bahasa keseharian, bahasa tenis, sebenarnya itu lebih gampangnya yang mana? Kalau untuk dari dua genre ya? Dari dua genre. Kalau bisa dibilang ya, kalau buat teman-teman cewek ya, untuk yang cewek pasti lebih milihnya IPS topik. Lebih memilihnya kan topik. Oke. Ya, yang keseharian. Soalnya yang keseharian itu kan biasanya untuk lihat opa-opa di video gitu kan. Variety show. Variety show, Iya, iya. apalagi musik-musik. Iya, ya, betul. itu biasanya bahasa keseharian. Sedangkan kalau IPS topik alias yang untuk bekerja, otomatis yang di lapangan untuk Oke. bekerja. Iya. Nah, jadi agak berbeda. Nah, bisa dibilang mungkin jauh lebih mudah yang keseharian gitu. Iya. Karena kalau keseharian kita nggak perlu tahu tang itu artinya bahasa Koreanya apa, yang Betul kayak sekali. gitu-gitu. Jaring apa? Soalnya nggak setiap hari pakai itu Betul, juga. nggak setiap hari. Bagi yang tahu-tahu aja. Buat yang tahu-tahu aja, betul-betul. Nah, Anasem, ini kan di antara murid-murid yang tadi belajar ini, ada nggak yang proses belajarnya itu kayak lebih cepat gitu atau gimana? Oke, kalau dari yang saya lihat dari beberapa hari ini, ada beberapa sih yang menurut saya cukup menonjol. Tapi semuanya sebenarnya baik. Hanya saja ada beberapa yang cepat nangkapnya. Itu Oke. biasanya Mas Rizky sama Mas Wiranto. Oke. Tapi kalau Mas Wiranto kelihatannya pernah belajar dikit-dikit kalau dilihat. Sedangkan Mas Rizky dia tuh kepo ke YouTube, tahu, cari iya. tahu ke YouTube gitu. Karena kemarin pernah saya tanya, oh Mas, kenapa cepet? Udah pernah belajar ya? Iya Bu, lewat YouTube. Gitu. 안녕하세요. 저는 리스키입니다. 선언입니다. 만나서 반갑습니다. Kepala, 머리, kaki, 다리, alat pemadam, 저후하기, celana, 바지, peta. 지도. Oke, cari sebentar. Silakan duduk. Nah, udu. Nah, SPR ngerjainnya cuman nulis tok tapi nggak dipahami ya kan.
Help me! Cek besar. Nah, jangan bikin huruf baru. Jangan bikin huruf baru bawahnya. Nah, jangan bikin huruf baru bawahnya. Nah, ulang. Daging. Laut. Hujan. Jadi bisa dibilang belajar itu bisa dimana. Okay! Oke, berarti nyari tahu kalau misalnya dari drama, dari lagu, dari apa semuanya itu juga bisa kita belajar. Berarti kalau untuk proses belajarnya ini di sini itu berapa lama ini pelatihannya ini? Oke, sebenarnya kalau pelatihan biasanya itu 1 bulan. Tuh. Kalau nanti mau berangkat pun nanti harus belajar lagi. Oke. Gitu. 2 minggu sebelumnya. Oke. Tuh, jadi bisa dibilang mempersiapkan ketika sebelum berangkat. Nah, jadi memang kalau mau belajar, intinya kita kan kalau tadi kata Anasem ini, kita bisa belajar itu dari mana aja, nggak perlu kayak harus di tempat les, di sekolah atau apa. Yang penting kita cari tahu sendiri dulu Ya, aja. kepo. At least jadinya kita juga tahu sedikit gitu. Oke. Kalau begitu, sampai ketemu di episode selanjutnya pas di ujiannya. Masih di Beasiswa Komando. Ikuti terus episode program Beasiswa Komando Di channel YouTube, Facebook, TikTok, dan Instagram Tafsindo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman. Kita akan ujian. Jangan lupa tulis namanya masing-masing. Jangan tengok kanan kiri. 여러분, 화이팅! Okay! Lu Mas, namanya siapa? 안녕하세요. 저는 Ikhwani Imin. Gimana kesan-kesannya sama gurunya? Suka. Kalau sampai jumpa, bahasa Koreanya apa? Help me! Sampai jumpa. Oke, jangan garu-garu. Enggak garu-garu kok. Enggak. Iya, aku pakai sandal lagi, nggak dibilangin sama dia. Terus, 저는 안녕하세요. coba tarik nafas. Udah lega belum? A few moments later. 안녕하세요. 전